Kenalkan, nama saya Dilanti Parisanda dari kelas B dengan NIM 220305502070. Saya akan mempresentasikan materi tentang pencegahan dan tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Adapun rumusan masalah, yaitu yang pertama 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang kedua yaitu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Kita masuk pada fase yang pertama, yaitu fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernapasan, suhu badan, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Kita masuk pada fase yang kedua, yaitu fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Selanjutnya kita masuk pada fase yang ketiga, yaitu fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTV, bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat F100 atau RUTV. Pemantauan pada fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan. Selanjutnya kita masuk pada fase yang keempat, yaitu fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makan keluarga dan pemberian makan tambahan pemberian atau PMTP. Selanjutnya kita masuk pada 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Yang pertama itu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah kurang dari 3 milimol per liter atau kurang dari 54 mg per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 100% atau 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Yang kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian atau Yang ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Adapun cara pencegah atau mengatasi dehidrasi yaitu beri resomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix dan air. Yang pertama yaitu oralit. Pemberian oralit pada anak gizi buruk harus diencerkan 2 kali agar kadar natrium menjadi lebih rendah untuk menghindari terjadi retensi air, edema, dan gagal jantung. Yang kedua yaitu gula. Gula diberikan untuk menambah energi dan mencegah hipoglikemia. Yang ketiga yaitu larutan elektrolit atau mineral mix diberikan untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan mineral seperti kalium, magnesium, kaprum, dan zinc.
Apabila anak diare, berikan Resomel setiap kali diare. Untuk anak usia kurang dari 2 tahun diberikan 50-100 ml setiap kali diare. Sedangkan untuk anak lebih dari atau sama dengan 2 tahun 100-200 ml setiap kali buang air besar. Adapun cara pembuatan Resomel dapat dilihat pada gambar yang telah saya tampilkan pada slide. Adapun bahan yaitu Oralit WHO dengan jumlah 1 saset atau 200 ml, gula pasir 10 gram, larutan mineral mix 8 ml, ditambah air 400 ml sampai menjadi 2,6 gram NaCl, 2,9 gram nutrisodium sitrat dehidrat, 1,5 gram KCl dan 13 gram glukosa. Mineral mix juga telah tersedia dalam bentuk saset atau komposisi mineral mix dalam saset, seperti pada lampiran yang telah saya tampilkan. Adapun cara membuat larutan mineral mix atau larutan elektrolit yaitu 1 saset mineral mix ditambah air matang menjadi larutan elektrolit 20 ml. Adapun cara pembuatan cairan Resomel bila larutan mineral mix tidak tersedia dapat dilihat pada tabel atau gambar yang telah saya tampilkan pada slide, yaitu dengan bahan Oralit dalam jumlah 1 saset atau 200 ml, gula pasir 10 gram, bubuk KCl 2,8 gram, ditambah air sampai menjadi 400 ml. Karena larutan pengganti tidak mengandung magnesium, zinc, dan kaprum, maka dapat diberikan MgSO4 40%, IM 1 kali per hari dengan dosis 0,3 ml kilogram berat badan, maksimum 2 ml per hari. Dengan catatan balita yang tidak gizi buruk diberikan zinc setiap diare dengan dosis kurang dari 6 bulan diberikan 10 mg seper 2 tablet per hari. Lebih dari atau sama dengan 6 bulan diberikan 20 mg 1 tablet per hari. Pemberian zinc diteruskan sampai 10 hari walaupun diare sudah membaik. Hal ini dimaksud untuk mencegah kejadian diare selanjutnya selama 3 bulan ke depan. Yang keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan elektrolit dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut diberikan mineral mix yang ditambah ke dalam formula 75 dan formula 100 dan Resomel. Adapun tata laksana yaitu untuk mengatasi gangguan elektrolit diberikan kalium yang sudah terkandung di dalam larutan mineral mix yang ditambah ke dalam F75, F100 atau Resomel. Yang kedua yaitu gunakan larutan Resomel untuk rehidrasi. Adapun yang kelima yaitu mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberikan antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Adapun tata laksana itu sebagai berikut. Yang pertama, berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotik dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotik merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya dirawat inap. Yang kedua yaitu imunisasi campak. Jika balita berusia kurang dari atau sama dengan 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Imunisasi ditunda bila balita dalam keadaan shock. Adapun pilihan antibiotik berspektrum luas yaitu yang pertama berikan amoxicillin 15 mg per kilogram berat badan per oral setiap 8 jam selama 5 hari untuk bayi dengan berat badan kurang dari 3 kg. Dosis amoxicillin 15 mg per kilogram berat badan per oral setiap 12 jam dalam selama 5 hari. Yang kedua yaitu berikan terapi untuk penyakit infeksi sesuai dengan standar terapi yang berlaku seperti TB, HIV, dan sebagainya. Termasuk pada keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi mikro mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya.
Biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperkuat infeksi bila diberikan terlalu dini. Memberikan zat mikro sama dengan penjelasannya sebelumnya. Bila balita gizi buruk mendapat RUTV dengan komposisi sesuai dan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplemen zat gizi mikro lagi, kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata dan atau ada riwayat penderita campak dalam 3 bulan terakhir. Maka balita diberi suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai umur. Dan yang ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Kedelapan yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi refleksi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi atau protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Protein 4 sampai 6 gram kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTV yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Yang kesembilan yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga terutama ibu sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Yang 10 atau yang terakhir yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak rawat inap, misalnya melibatkan ibu dan dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan kurang dari -2 standar deviasi dan atau lila kurang dari atau sama dengan 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral. Demikian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.